hakikat awal pendidikan ini dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Di gambar ini ilustrasi dari film Alpha kalau saya tidak salah. Dimana orang tua yang betul-betul hands on, turun tangan untuk membantu proses pendidikan anaknya secara langsung, baik oleh ayah maupun oleh ibu. Subjek pendidikan pada awal masa pada hakikatnya adalah anak sebagai siswa dan orang tua sebagai guru. Perannya hanya itu saja. Kemudian hakikat ilmu pengetahuan sangat melekat pada manusia dan diwariskan sesuai dengan garis keturunan, sehingga muncul istilah petani 7 turunan, nelayan 7 turunan, pengrajin 7 turunan, dan lain sebagainya. Karena ilmu pengetahuan diwariskan secara turun-temurun. Kemudian bentuk pembelajarannya pembelajaran individual, di mana orang tua mengajarkan secara individual, face to face, langsung, kemudian membimbing dan menggunakan pola learning by doing. Jadi langsung dipraktekkan. Nah, ini kemudian berkembang menjadi adanya revolusi pendidikan yang pertama. Revolusi pendidikan pertama muncul ketika orang tua melimpahkan tanggung jawab pendidikan anaknya kepada orang lain. Di gambar ini diilustrasikan Wiro Sableng sedang belajar kepada gurunya Sinto Gendeng yang bukan merupakan seorang gurunya, bukan orang tuanya, artinya dia berguru kepada orang lain. Nah, pada bagian ini, tadi warna biru itu menunjukkan artinya tidak ada perubahan, sedangkan warna kuning ini ada perubahan. Melalui revolusi pendidikan yang pertama, ada perubahan subjek pendidikan, di mana siswa dan guru yang tadinya melekat pada status anak dan orang tua, ini berubah menjadi sebuah status sosial. Siswa adalah status sosial, guru pun adalah status sosial. Dan guru pada hakikatnya dalam perubahan yang pertama ini adalah seorang pakar, seorang yang dianggap ahli, misalkan seorang kiai gitu ya. Ketika anak disuruh berguru kepada kiai, tadi misalkan di ilustrasi awal seorang pakar ahli bela diri, kemudian anaknya diminta untuk belajar ke guru tersebut, kepada pakar tersebut, sehingga pakar pada bidang keilmuan tertentu adalah dianggap sebagai guru itu adalah harus sebagai seorang pakar yang sangat spesifik di bidang tertentu. Kemudian hakikat ilmu pengetahuan, yang biru ini artinya tidak ada perubahan dengan hakikat awalnya, masih melekat pada manusia, hanya saja perbedaannya tidak diwariskan turun-temurun dari orang tua kepada anaknya, tapi sudah mulai diwariskan sesuai dengan garis pendidikannya. Ini yang orang-orang di keagamaan menyebutnya sebagai sanad keilmuan ya. Sanad, sudah mulai muncul istilah itu, sehingga dari guru kepada muridnya, murid ke muridnya dan muridnya lagi. Kemudian selanjutnya bentuk pembelajarannya sudah mulai ada klasikal, tetapi individual juga tetap ada. Pembelajarannya klasikal individual, jadi ada variasi antara klasikal dan individual. Kemudian guru berperan sebagai the ultimate learning resources, sehingga ketika seseorang belajar kepada gurunya, maka hanya gurunya itulah sumber belajar yang dia peroleh dan satu-satunya. Sehingga pada masa revolusi yang pertama ini, ketika ada seorang siswa ini berguru kepada satu orang guru, maka siswa tersebut menjadi punya hak eksklusif gitu ya untuk berguru kepada gurunya, dan guru pun punya hak eksklusif untuk mengajar kepada muridnya. Ketika terjadi persilangan itu bisa dianggap membelot ya, bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap bidang keilmuannya, karena berbeda guru berbeda versi. Itu revolusi pendidikan yang pertama. Kemudian lagi ada revolusi pendidikan yang kedua, di mana kertas sudah mulai digunakan untuk membantu proses pendidikan. Di sini ilustrasinya ada dari film National Treasure ya, di mana Nicolas Cage ini The Book of Secret ya. Jadi artinya ada mulai buku
yang digunakan untuk menyimpan informasi dan membantu proses pembelajaran. Subjek pendidikannya tetap ada siswa dan guru sebagai status, tapi berubah guru hanya sebagai pengajar, tidak lagi semata-mata menjadi sumber belajar, tetapi guru lebih berperan sebagai pengajar. Lalu di mana sumber belajarnya berpindah kepada buku. Jadi guru mengajarkan apa isi di dalam buku. Jadi guru tidak hanya mengandalkan dia sebagai sumber belajar, tetapi cenderung mengandalkan buku sebagai sumber belajar. Ini terjadi misalkan yang mudah untuk dilihat di pesantren-pesantren ketika pola pembelajarannya berbasis pada buku, sehingga yang diajarkan adalah kitab A, kitab B, dan seterusnya. Pun demikian dengan di pendidikan reguler ya, menjadikan sebagai buku adalah kurikulumnya, buku adalah sumber belajarnya yang utama. Kemudian yang kedua, hakikat ilmu pengetahuan yang melekat pada buku. Karena adanya kertas, sehingga dokumentasi ilmu itu lebih cenderung pada buku. Jadi, dan ilmu pengetahuan itu disimpan bukan pada orang, tapi kemudian pada catatan-catatan dan kemudian dibentuk dalam bentuk buku. Kemudian bentuk pembelajarannya tetap pembelajaran klasikal individual, namun kemudian berbasis pada buku. Tadi yang disampaikan bahwa buku adalah kurikulumnya. Kemudian yang ketiga, proses pendidikan atau sistem pendidikan berubah banyak ketika adanya mesin cetak yang makin mempermudah proses penyebaran informasi, di mana adanya mesin cetak ini kemudian memunculkan akses ilmu pengetahuan menjadi jauh lebih mudah. Di revolusi yang kedua tadi sebelumnya, walaupun sudah ada kertas, tetapi dan buku ya sudah ada kertas dan buku, tapi untuk menyebarkan, menduplikasi isi suatu buku itu menjadi sangat mahal, masih tetap mahal. Di sini diilustrasikan dari adegan film Good Will Hunting, di mana Will Hunting seorang office cleaning service gitu ya, cleaning service di suatu universitas, tapi mampu menyelesaikan kuis level Nobel matematika karena hobinya membaca buku, sehingga ilmu pengetahuan menjadi lebih terbuka, menjadi lebih mudah diakses, sehingga proses pendidikan menjadi lebih aksesibel lagi. Bagaimana karakteristiknya? Subjek pendidikannya ini yang warna biru sama artinya dengan di fase sebelumnya, di mana siswa dan guru masih sebagai status dan buku sebagai sumber belajar. Guru menjadi lebih pada penyampai. Jadi sebetulnya keilmuannya menjadi semakin menipis lagi. Perannya sebagai sumber belajar ini menjadi semakin terkikis karena adanya buku yang lebih memegang peran. Kemudian hakikat ilmu pengetahuannya melekat pada manusia dan buku. Ini menjadi lebih berbagi. Diwariskan melalui pengajar dan buku. Jadi proses transformasi ilmu pengetahuannya itu karena tadi melekatnya pada manusia dan pada buku, sehingga tidak lagi eksklusif menjadi milik guru, tidak lagi juga porsinya banyak juga diserap oleh adanya buku. Kemudian yang terakhir, bentuk pembelajarannya masih tetap sama dengan di revolusi yang sebelumnya, di revolusi yang kedua. Di revolusi yang keempat, ini di mana proses pendidikan mengandalkan teknologi elektronik. Ini dari cuplikan film Hunger Games ya, dari cuplikan film Hunger Games, di mana rakyat dari setiap koloni-koloni itu diwajibkan untuk menonton dari layar besar gitu ya. Apakah itu pengumuman atau ada proses berita gitu ya, yang sifatnya terpusat oleh pemerintah pusat, sehingga
Ini ilustrasi yang tepat untuk menggambarkan bagaimana proses pendidikan dapat menjadi lebih massal. Nanti kita akan subjek pendidikannya, siswa dan guru tetap masih sebagai status ada, namun di sini guru menjadi lebih sebagai fasilitator, menjadi lebih mengarahkan, menjadi lebih fleksibel, tidak lagi banyak berperan sebagai sumber belajar, namun lebih mengarahkan, menyediakan akses, membuka ruang-ruang bagi peserta didik untuk mengakses berbagai macam sumber belajar yang tidak hanya buku, tapi juga ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk kaset, dan lain sebagainya. Kemudian hakikat ilmu pengetahuannya masih sama seperti di revolusi yang sebelumnya, namun yang berbeda adalah bentuk pembelajarannya. Ada pembelajaran yang sifatnya massal, di mana untuk membelajarkan itu tidak harus masuk ke dalam ruang kelas, tapi cukup menyalakan televisi atau mendengarkan radio kemudian dapat mengakses pembelajaran, dan itu dimungkinkan. Sehingga pada revolusi pendidikan keempat ini, dengan adanya pemanfaatan elektronik ini, pembelajaran mandiri menjadi semakin kuat, menjadi muncul, dan menjadi semakin masif dilakukan. Kemudian berikutnya, ini di revolusi pendidikan yang kelima, di mana teknologi digital digunakan untuk kepentingan pendidikan. Ini ilustrasinya dari Kingsman, The Golden Circle kalau saya tidak salah, di mana ada pertemuan dengan menggunakan hologram, dan ini menjadi semakin nyata. Kita lakukan di masa sekarang gitu ya, tidak menjadi sangat lazim melakukan pertemuan jarak jauh dengan walaupun tidak menggunakan teknologi holografik seperti yang ada di ilustrasi, dan proyeksinya juga tidak menggunakan kacamata yang seperti itu. Kita masih menggunakan laptop dan handphone ya untuk membuat proyeksi kehadiran orang lain, tapi sudah semakin dekat, sudah semakin terlihat. Di revolusi pendidikan kelima, subjek pendidikannya menjadi lebih fleksibel lagi, bahwa tidak lagi menjadi suatu status sosial, bahwa hakikatnya dengan adanya teknologi digital setiap orang adalah siswa. Guru dalam artian yang memiliki status sosial sebagai guru cenderung berperan sebagai content creator. Ini terlihat sekarang, sangat terlihat sekali, bahwa guru-guru banyak yang menjadi YouTuber, guru-guru banyak yang membuat podcast di Spotify atau di Anchor FM. Guru-guru banyak mulai menjadi content creator sebetulnya, tidak lagi mengajarkan secara langsung, secara real time, tapi membuat konten-konten yang dapat diakses oleh siapapun tanpa harus registrasi dulu, tanpa harus daftar terlebih dahulu. Kemudian pada revolusi pendidikan kelima ini, sumber belajar semuanya berbasis internet, dominannya berbasis internet, dan memang pilihan aksesnya cenderung lebih banyak sehingga itu yang dipilih. Kemudian hakikat ilmu pengetahuannya melekat pada objek, pada karya. Jadi tidak lagi melekat hanya pada buku ya. Ada yang melekat pada video, ada yang melekat pada audio, ada yang pada blog atau artikel dan lain sebagainya, pada status media sosial dan lain sebagainya. Diwariskan melalui bahan ajar yang tersedia di sistem, sehingga peserta didik tidak lagi harus mengakses secara face to face, tapi bisa juga melalui karya-karya yang tersedia di sosial media, di website penyimpanan berbagi gitu ya, berbagi penyimpanan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, bentuk pembelajarannya semakin individual. Pembelajaran mandiri tetap terpelihara sama seperti yang sebelumnya ada pembelajaran, namun bentuk pembelajarannya menjadi lebih individual. Dalam konteks kurikulum, pembelajarannya sangat individual. Satu orang dengan orang lain mungkin memiliki pengembangan kurikulum yang berbeda, masing-masing punya arah jalur yang menuju tujuan yang sama, namun liku-liku jalan aktivitas prosesnya akan sangat berbeda-beda. Ini kenapa dalam revolusi pendidikan kelima atau yang baru saja kita masuki, ini sangat individual sekali.
walaupun di satu kelas yang sama, tetapi nanti ada yang mengakses bahan ajar 5 kali, ada yang hanya cukup mengakses 1 kali tapi kemudian membaca yang lain, ada yang tidak mengakses bahan ajar yang disediakan namun mengakses bahan ajar yang bahan-bahan sumber-sumber yang lain. Maka ini sangat dimungkinkan karena preferensi individual, perbedaan individu ini menjadi semakin bisa diakomodasi. Bagaimana pendapat Anda? Apakah sudah memiliki jawaban yang berbeda ataukah masih memiliki pendapat yang sama terkait dengan dua pertanyaan yang kita sajikan di awal?